Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Katrunada, NIM 120240071, dan teman-teman saya Medila Patricia dengan NIM 120240068. Nama Nadia Rosdana Putri, NIM 1202400004. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah kami, yaitu pengantar lanskap. Kali ini kami mengambil proyek pada Taman 3D W Halim. Taman 3D W Halim, lahan yang kami miliki mempunyai luas 1443 meter persegi dengan keliling 65,04 meter. Area ini biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk akses jalan. Konteks fisik, untuk topografi memiliki kontur yang cenderung datar sama dengan elevasi jalan di depannya. Tetapi lahan tersebut memiliki lahan kering. Untuk hidrologi, pada kawasan ini sudah bisa dibilang cukup baik. Terdapat saluran air atau drainase yang dimana ketika hujan, air dapat langsung terbuang ke saluran tersebut. Untuk responnya, dengan dilakukannya perawatan secara rutin pada drainase yang terdapat tanah maupun rumput liar dan menyediakan lebih banyak tempat sampah. Untuk konteks biologi, infrastruktur alam, terdapat satu jalur kendaraan dengan lebar sedang. Lebar jalan adalah 6 meter. Intensitas kendaraan cukup ramai. Jenis kendaraan mobil, sepeda motor. Drainase berukuran 0,75 meter. Retail, parkir motor. Terdapat trotoar di pinggir jalan tapak. Fungsi utama trotoar ini adalah sebagai tempat pejalan kaki dan juga terdapat saluran drainase di bawahnya. Untuk vegetasi, potensi pohon-pohon tersebut dapat dijadikan sebagai penduduk area sekitar, sehingga area lahan terlihat lebih sejuk. Terdapat masalah yaitu pohon-pohon memiliki tajuk yang terlalu lebar dan tinggi, sehingga dapat mengganggu pandangan pengguna jalan di area sekitaran lahan dengan tidak beraturan. Untuk respon atau solusinya, kita dapat mengurangi volume daun atau merapikan tajuk-tajuknya. Land use, infrastruktur, dan peraturan. Kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan aset Taman 3D Waihalim. Waihalim Kota Bandar Lampung merupakan kepemilikan dari pemerintah Provinsi Lampung. Merupakan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, daerah, kota, atau kabupaten, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Adapun tipe dan intensitas land use-nya, Taman 3D Waihalim merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai media edukasi. Tipe dan intensitas land use. Taman 3D Waihalim merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai media edukasi, sekaligus sebagai sarana penunjang berolahraga dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat dan membantu mereduksi polusi udara yang ada di kota, serta dapat digunakan sebagai wadah dalam menciptakan interaksi sosial hingga membentuk budaya sehat bagi masyarakat perkotaan. Selanjutnya yaitu peraturan. GSB ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, keserasian dengan lingkungan, ketinggian, kenyamanan bangunan, dan kenyamanan umum terdapat pada pasal 25. GSB terdiri dari GSB untuk di bagian muka, samping, dan juga belakang. Terdapat pada pasal 25 juga. KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi bangunan, keselamatan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, dan kenyamanan bangunan. Terdapat pada pasal 21. Selanjutnya yaitu KDH. KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan. Terdapat pada pasal 22. Cara menentukan GSB yaitu setengah kali lebar jalan. Setengah kali 6 meter sama dengan 3 meter. Cara menentukan KDP yaitu luas lahan kali 60%. Luas lahan dari lahan kita yaitu 1444,3 meter kubik kali 60% menjadi 866,85 meter kubik. Cara menentukan RTH yaitu 10%
ruang terbuka hijau. Cara menentukan KDH-nya yaitu 100% dikurangi KDB plus 20%. Konteks kultural. Analisis kebisingan. Sumber kebisingan terbesar di lahan ini adalah jalan raya. Kendaraan-kendaraan yang melintas di persimpangan jalan di dekat lahan membuat suara bisingan cukup mengganggu. Selain itu, karena taman ini cukup sering dikunjungi oleh orang-orang dan terdapat aktivitas olahraga di dalamnya, maka bagian dalam lahan juga menghasilkan kebisingan dalam lingkungan sekitar. Polusi yang dapat terjadi di taman ini adalah polusi udara. Penyebab utama polusi udara tersebut adalah asap knalpot kendaraan yang melintas di sekitar site. Karakter bangunan. Berdasarkan karakter bangunan ini memiliki bentuk persegi panjang. Bangunan yang memiliki retail di bagian depannya yang digunakan sebagai area perdagangan. Kemudian masuk ke konsep perancangan. Yang pertama yakni dengan melakukan pembaruan pedestrian menjadi lebih rapi agar lebih mudah dilalui orang. Kemudian yang kedua yakni materialnya menggunakan grass block agar terlihat lebih alami. Kemudian yang ketiga yakni dilakukannya pembaruan vegetasi agar terlihat lebih teratur. Kemudian yang keempat, vegetasi yang dapat digunakan yakni berupa pohon ketapang, yang mana pohon ketapang ini sendiri berfungsi sebagai peneduh sekaligus penyerap polusi. Kemudian yang terakhir yakni dengan dilakukannya pembuatan tempat parkir di bagian depan tapak, fungsinya agar pengunjung bisa parkir dengan lebih teratur dan tidak sembarangan.